Salam jumpa teman-teman sekalian. Perkenalkan saya Adi Patriabara. Ini kali pertama saya membuat tayangan video yang disebarluaskan melalui YouTube. Memang belakangan ini mungkin karena isolasi akibat COVID-19 muncul YouTuber-YouTuber baru. Apakah saya terimbas jadi ikut-ikutan? Bisa aja sih. Tetapi sejujurnya saya mau cerita soal mengapa kemudian saya membuat video ini. Awalnya mungkin sama seperti teman-teman yang lain, saya juga ngerasa kurang nyaman, bete lah begitu. Secara psikologis isolasi ini membuat saya kehilangan gairah, kreativitas, mungkin juga ada teman-teman yang lain. Rumah itu mungkin pada awalnya indah, tetapi ada semacam sesuatu yang membelenggu saya, yang membuat saya gamang menghadapi hidup. Ditambah lagi makin besar karena saya mendengar ada teman masuk rumah sakit kena COVID-19, ada teman yang meninggal dunia, PSBB, jalan ditutup, belanja antri, dan lain sebagainya. Nah, saat saya gamang, saya bete itu, saya ngobrol dengan anak saya yang besar, yang udah kuliah. Lalu dia mengusulkan supaya saya berbagi pengalaman hidup melalui video yang diupload di YouTube. Awalnya sih saya menanggapinya dengan tertawa. Ada banyak alasan yang saya sampaikan untuk menolak gagasan itu. Tetapi hampir semuanya dibantah. Saya memberi contoh, misalnya ketika saya bilang ketuaan. Dia menjawab nggak ada orang yang namanya tua dalam dunia YouTuber. Dia memberi contoh YouTuber yang usianya cukup lanjut. Jadi gagal, gugur saya pada alasan yang pertama. Lalu saya juga mengatakan bukannya udah terlambat, udah banyak yang lain yang sudah lebih dulu masuk dalam YouTube. Lalu dia menjelaskan nggak ada istilah terlambat di dunia YouTube. Dan banyak lagi yang lain. Pada prinsipnya, pada akhirnya saya kalah argumen. Ketika saya kalah, saya kemudian melanjutkan dengan diskusi soal konten. Apa isinya kalau saya bikin video? Jawabannya menarik. Buat sesuatu yang saya sukai, saya minati. Nah, saya suka bersama-sama membuat semacam refleksi pribadi dengan keluarga. Nah, channel YouTube atau channel video ini isinya kurang lebih refleksi atas kehidupan yang saya jalani. Itu minat saya dan itu juga yang menjadi insight dari anak saya. Nah, harus jelas dulu nih, refleksi ini adalah refleksi pribadi saya. Saya melakukan refleksi sebagai kebutuhan personal, spiritualitas pribadi, kebutuhan pribadi saya, dan hasil dari refleksi inilah yang saya sampaikan. Nah, pertanyaannya mengapa refleksi? Ada banyak jawaban, tetapi saya ingat kata-kata seorang filsuf terkenal, Socrates kalau saya tidak salah, dia pernah mengatakan begini, hidup yang tidak direfleksikan tidak layak untuk dijalani. Nah, kalau saya menanggapi pendapat ini, dan saya yakin kita semua ingin hidup kita layak untuk kita jalani, maka refleksi adalah salah satu jawaban. Atas dasar itulah saya bersedia membuat refleksi yang kemudian divideokan, dan channel saya beri tajuk Mirror, cermin, yang menunjuk pada tindakan reflektif atas hidup yang saya jalani sehari-hari. Nah, dari usulan atau insight dari anak saya ini, saya tersadar, saya terbuka paradigmanya untuk melihat bahwa di masa yang tidak nyaman ini, kita mestinya memandang realitas yang lain. Ada cara yang berbeda yang bisa kita gunakan ketika kita menghadapi ketidaknyamanan. Kan banyak nih orang-orang yang karena isolasi ini jadi murung, stres, depresi,
Itu sebabnya berita-berita kekerasan dalam rumah tangga itu makin banyak jumlahnya, dan lain sebagainya, karena mereka tidak bisa melihat sisi positif dari realitas ini. Nah, anak saya mengajak saya untuk melihat dari sisi itu, untuk melihat berkat di tengah-tengah kehidupan yang pekat. Nah, menurut saya sudah ada banyak orang yang mendahului saya untuk belajar melihat sisi positif dari kehidupan yang tidak nyaman ini. Misalnya ada yang membuat masakan atau makanan siap order PO. Ada yang mulai belajar keterampilan-keterampilan tertentu, ada yang menjahit, memasak, belajar bahasa Inggris, bahkan jadi YouTuber, menulis buku, dan banyak lagi yang lain. Inilah menurut hemat saya cara hidup yang sesungguhnya, yaitu belajar memandang positif hidup ini seperti apapun keadaannya. Mungkin seperti filosofi orang Jawa, kebetulan saya sekarang tinggal di Jogja. Orang Jawa itu konon katanya selalu merasa beruntung. Kecelakaan, tangan patah, untung cuma tangan, kaki masih bisa jalan. Kecelakaan, kaki patah, untung cuma kaki, tangan masih bisa bekerja, dan lain sebagainya. Nah, cara hidup positif seperti ini membuat kita dapat menjalani hari-hari tanpa wajah yang berkerut, cemberut. Cukuplah kening kita saja yang berkerut, memikirkan, mencoba mencari jalan, merenungkan hal-hal positif macam apa yang bisa saya temukan dalam diri saya ketika saya menjalani hidup yang tidak mudah ini. Apa yang menjadi masukan anak saya membuat saya yakin selalu ada cahaya, sekalipun mungkin kecil, yang bersinar di tengah kegelapan yang saat ini saya jalani. Dan itulah ajakan saya untuk melakukan refleksi buat kita semua. Yuk kita bercermin. Salam mirror.